Kelakuan aneh pembunuh satpam di Bogor, kerap selundupkan pria ke rumah. Tindakan tak masuk akal dan cenderung aneh, kerap dilakukan Abraham Michael, 27, tersangka pembunuh satpam di Bogor, Jawa Barat. Diketahui, Abraham Michael telah resmi ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Septian, satpam rumah mewah di Lawang Gintung, Bogor, Jawa Barat. Septian sendiri bekerja sebagai petugas keamanan di rumah orang tua Abraham. Kelakuan Abraham yang janggal atau bisa dibilang gila, diungkap oleh Dewi, istri Septian. Menurut Dewi, anak majikan suaminya itu disimpulkan sebagai sosok arogan dan kasar. Orangnya pembangkang, tidak mau menuruti perkataan orang tuanya. Makanya Septian mendapat tugas dari majikan perempuan untuk melaporkan semua tindak tanduk Abraham kepadanya. Itu pula yang menjadi alasan Abraham menghabisi nyawa Septian. Suami, saya, suka bilang, abang, Abraham, suka enggak nurut sama ibunya. Suka masukin teman tengah malam tanpa sepengetahuan ibunya. Tamu cowok semua. Jelas Dewi menceritakan chat terakhir suaminya seperti dikutip tribunnewsbogor.com. Bahkan, lanjut dia, Abraham belum lama ini membuat ibunya marah besar. Keduanya terlibat pertengkaran hebat. Abraham pun sampai diusir dari rumah oleh ibunya. Amarah Abraham memuncak hingga berniat mencekik wanita yang melahirkannya itu. Beruntung Septian, selaku satpam rumah, mencegah perbuatan Abraham terhadap ibunya kandungnya. Dia, suami, bilang tadi siang abang ribut sama ibu. Abang sudah diusir dari rumah. Terus ibu mau dicekik sama si abang. Terus saya, suami, pisahin, sambung Dewi. Sebetulnya, kala sang suami menceritakan konflik Abraham dan ibunya, perasaan Dewi sudah tak enak. Ia cemas Septian, suaminya, malah kena imbas pertengkaran ibu dan anak tersebut. Perasaan Dewi makin tak keruan sejak suaminya tak memberi kabar. Mereka hilang kontak pada Jumat malam pekan lalu. Malam Jumat gabarin lagi, dapat kabar sudah meninggal, Jumat pagi, demikian cerita Dewi. Rencana cari kerjaan baru Septian sebelum ditemukan tewas dibunuh oleh anak majikannya, sebetulnya sudah tak betah kerja. Ia ingin cari pekerjaan baru yang lebih baik dan nyaman. Pernah ngomong ke saya nanti abis lebaran mau pindah kerja. Sudah enggak betah, ibu mulai cerewet, abang mulai arogan, ungkap Dewi menyampaikan rencana suaminya. Bukan itu saja yang membuat Septian tidak betah. Gajinya juga sering terlambat 2 minggu, kadang lebih. Padahal Septian bekerja selama 24 jam dan jarang pulang ke kampung halamannya di Sukabumi. Dewi pun geram melihat kelakuan Abraham terhadap suaminya dan berharap mendapat hukuman seberat-beratnya. Firasat istri satpam sebelum suami dibunuh anak majikan jadi kenyataan. Kepada Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi, wanita asal Pelabuhan Ratu, Sukabumi itu mengungkap firasat buruk sebelum tragedi pembunuhan yang menimpa sang suami. Ternyata Dewi sempat mengetahui konflik yang terjadi di antara terduga pelaku pembunuhan suaminya. Seperti diketahui, suami Dewi, Septian yang berprofesi sebagai satpam di rumah mewah kawasan Lawang Gintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor tewas dibunuh pada Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025, sekira pukul 4.30 WIB. Sosok yang membunuh Septian adalah anak majikan sekaligus bos rental bernama Abraham Michael. Sebelum sang suami meregang nyawa, Dewi mengaku sempat mendengar curhatan Septian soal sosok majikannya. Diakui Septian, selama 5 bulan bekerja di rumah megah tersebut, ia tidak pernah ribut dengan siapapun. Namun diakui Septian, majikannya memang sosok yang kurang menyenangkan. Cerita sih enggak pernah cerita ribut sama siapa. Cuma, korban, suka curhat majikannya bawel, cerewet. Ah udah biasa itu cerewet namanya juga perempuan, ungkap Dewi dilansir tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi. Yang cerewet lakinya atau perempuan? Tanya Deddy Mulyadi. Yang si ibunya, ujar Dewi. Diungkap Dewi, suaminya memang pernah menceritakan konflik antara pelaku yakni Abraham dengan ibunya, Farida Felix. Bahkan kala itu Septian yang baru pulang kampung ke Pelabuhan Ratu harus buru-buru pulang karena majikannya bertengkar dengan anaknya. Korban waktu pulang ke rumah, cerita, itu si ibu berantem sama anaknya, sama si abang. Besok paginya kerja, kata Dewi. Oh majikannya berantem sama anaknya yang bontot umur berapa? Tanya Kang Deddy. 37. Cerita itu aja, korban bilang, saya buru-buru balik lagi ke Bogor, takut ibu marah, imbuh Dewi. Mengingat curhatan sang suami, Dewi tersentak. Pasalnya bak firasat, Dewi sempat memperingatkan suaminya agar tidak ikut campur dalam konflik majikannya itu. Terlebih Septian pernah bercerita bahwa ia sempat melindungi majikannya dari amukan anaknya. Hari Kamis,
Sehari sebelum pembunuhan, korban cerita, ibu berantem sama abang diusir sama ibu. Terus ibu mau dicekik sama abang, udah saya belain. Saya bilang, abang jangan ikut-ikutan, nanti kena imbasnya. Udah habis itu enggak ada kabar, pungkas Dewi. Lantaran kasus pembunuhan yang menimpa suaminya itu melibatkan sosok anak pengacara kenamaan, Dewi mengaku cemas. Karenanya, Kang Dedi pun mengurai janji kepada keluarga korban. Enggak usah takut, nanti saya akan berkoordinasi dengan Pak Kapolda Jabar, dengan Kapolres Kota Bogor. Saya akan memantau seluruh proses penyelidikan dan penyidikannya, kata Dedi Mulyadi. Bukan cuma janji membantu mengawal kasusnya, Kang Dedi Mulyadi juga membantu meringankan beban Dewi. Terenyuh mendengar cerita Dewi soal mendiang Septian adalah tulang punggung keluarga, Dedi Mulyadi akhirnya melayangkan inisiatif bahwa seluruh biaya pendidikan dan kehidupan anak-anak korban akan ia tanggung seluruhnya. Tak hanya itu, Kang Dedi juga memberikan uang puluhan juta untuk biaya pemakaman serta tahlilan korban. Hal itu diberikan Kang Dedi lantaran kasihan mendengar keluarga korban curhat bahwa mereka hingga kini belum ditemui oleh keluarga pelaku. Biaya pemakaman, biaya tahlilan, nanti saya siapkan 20 juta rupiah untuk ibu. Yang penting kasusnya segera terungkap. Udah ibu enggak usah mikir lagi biaya pemakaman, tahlilan, saya siapin, imbuh Dedi Mulyadi. Rencana jahat anak majikan usai kepergok bunuh satpam, incar saksi kunci. Abraham ternyata memiliki rencana keji seusai membunuh satpam rumahnya sendiri. Sebelumnya, Septian, 37, seorang satpam sebuah rumah mewah di Lawang Gintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor ditemukan tewas bersimbah darah. Septian diduga tewas dibunuh oleh anak majikannya. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Risnaldi Nugroho mengatakan, Abraham berniat untuk menghabisi nyawa drivernya atau sopir. Driver yang diketahui bernama Wawan ialah orang yang pertama kali melihat Septian tewas bersimbah darah. Kalau berdasarkan kronologi, kemungkinan besar membunuh saksi. Karena saksi, Wawan, ini melihat tersangka melakukan perbuatan tersebut, kata AKP Aji Risnaldi Nugroho dijumpai tribunnews.bogor.com, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Abraham sampai menemui Wawan di lantai 2 di atas ruangan Septian. Bahkan, keduanya sempat bertengkar sebelum akhirnya Wawan melaporkan hal ini kepada Polsek Bogor Selatan. Tersangka mencoba untuk naik ke lantai 2 dan di situ terjadi pergumulan antara saksi dengan tersangka, ujarnya. Polisi pun berhasil menemukan barang bukti yang digunakan Abraham untuk membunuh Septian yakni pisau. Pisau itu ditemukan dini hari tadi di dalam rumah Abraham. Kita sudah dapatkan tadi dini hari berupa sajam dan alat bukti lainnya, ujarnya. Saat ini, Abraham kini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Bogor Kota. Ia pun dijerat pasal 338 KUHP. Kelakuan anak majikan yang bunuh satpam ternyata kerap aniaya pekerja. Sopir di rumah Lawang Gintung Bogor menjadi saksi saat anak majikan, Abraham Michael membunuh satpam, Septian pada Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Sopir bernama Wawan tersebut sempat mendengar keributan di ruang satpam. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Risnaldi Nugroho mengatakan, kejadian berlangsung pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Saat Wawan tiba di ruang satpam, ia korban Septian bersimbah darah di lantai. Ia juga tidak sempat melerai keributan tersebut. Menyadari hal itu, Abraham langsung naik ke lantai atas ruangannya Wawan dan sempat cekcok. Bahkan pelaku memecahkan kaca jendela dan langsung masuk ke dalam rumah. Sedangkan Wawan langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Bogor Selatan. Rumah mewah Lawang Gintung tersebut ditinggali oleh Farida Felix dan anaknya, Abraham Michael. Dalam rumah tersebut juga terdapat 2 orang asisten rumah tangga, sopir dan seorang satpam, Septian. Bukan sekadar tempat tinggal, rumah mewah itu juga dijadikan sebagai kantor pengacara Farida Felix dan rental mobil PT La Duta Car Rental. Mantan sopir Abraham Michael, Arif mengaku seringkali mendapat tindak kekerasan selama bekerja. Jika salah jalan saat sedang mengemudi bersama Abraham, ia langsung dipukul. Penderitaan bukan hanya dalam bentuk fisik, tapi juga perihal gaji. Istri Septian, Dewi bercerita selama bekerja sebagai satpam di rumah mewah Lawang Gintung, suaminya sering telat menerima gaji. Selain itu Septian pernah bercerita tentang tabiat majikan yang sering marah. Sampai kemudian terjadilah cekcok antara Abraham Michael dengan ibunya, Farida Felix pada Kamis, tanggal 16 Januari tahun 2025.